Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Riyandi dari MTRI 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasikan tugas perencanaan perbaikan tanah dasar menggunakan bantuan dari geotextile dan microfile. Masuk ke dalam data perencanaan yang akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Pada slide ini dibahas tentang kondisi tanah awal yang nantinya akan kita lakukan perbaikan tanah menggunakan microfile dan geotextile. Ini merupakan data tanah saat SF sama dengan 0,994 dan berikut juga ditampilkan data slide mesh seperti pada tabel di samping. Yang nomor 2 merupakan koordinat dasar tepi timbunan pada saat SF sama dengan 0,994. Perletakan koordinat dasar tepi timbunan ini di ujung atau di tengah-tengah titik pada lereng tersebut. Kemudian ini merupakan koordinat pusat bidang longsor pada saat SF sama dengan 0,994 dengan cara menarik garis dari gambar bidang longsor yang warna hijau. Lanjut, koordinat dasar bidang longsor pada saat SF sama dengan 0,994. Jadi pada koordinat dasar bidang longsor ini berada pada titik paling bawah dari bidang longsor yang warna hijau. Kemudian masuk ke data tanah pada saat SF sama dengan 1,252, yang mana SF ini merupakan SF yang nantinya kita ingin cari. Dan kemudian pada tabel sebelah kanan itu merupakan tabel slide mesh atau data-data yang nantinya kita perlukan pada saat perhitungan. Kemudian ada koordinat dasar tepi timbunan pada SF 1,252. Jadi pada koordinat dasar tepi timbunan ini sama seperti tadi berada pada dasar daerah timbunannya. Masuk ke koordinat pusat bidang longsor pada saat SF sama dengan 1,252, itu dengan cara kita tarik garis dari bidang longsornya pada daerah sekitar di koordinat 29,118 X-nya dan Y-nya di 30,7038. Jadi ada koordinat dasar bidang longsor pada saat SF sama dengan 1,252. Jadi pada koordinat dasar bidang longsor ini berada pada titik 24,51, X-nya dan Y-nya 6,991. Berada pada titik terbawah dari bidang longsor. Ini merupakan data tanah saat SF 0,994. Jadi didapat data SF H inisial 10 meter, SF 0,994, MR minimal 4058,8 kN, R atau jari-jari 15,74 meter. Yang mana data ini didapat dari aplikasi saat merencanakan pada aplikasi GeoStudio. Dan didapat juga koordinat hasil perencanaan. Yang pertama ada koordinat dasar tepi timbunan X 25,974, Y 8,096. Kemudian ada koordinat pusat bidang longsor X-nya 27,582, Y-nya 30,488. Kemudian yang ketiga ada koordinat dasar bidang longsor yang X-nya 25,638, Y-nya 7,904. Kemudian didapat panjang bidang longsor 16,248. Kemudian didapat data tanah saat SF sama dengan 1,252. Pada SF 1,252 ini didapat MR sebesar 4902,3 kN dan jari-jari sebesar 13,489 meter. Dan juga didapat koordinat dasar tepi timbunan X-nya 26,070, Y-nya 8,024. Kemudian ada koordinat pusat bidang longsor, X pusatnya 29,118,
Y pusatnya 30,704. Dan dapat dasar bidang longsornya X-nya 24,510, Y dasarnya 6,992. Kemudian lanjut ke perbaikan tanah dasar menggunakan geotextile. Tipe geotextile yang dipakai adalah Stabilenka 800/100 yang kekuatan tarik maksimumnya 800 kN per meter. Jadi pada kekuatan tarik maksimum ini tidak langsung serta-merta dipakai 800 kN per meter, tapi nantinya kita reduksi dengan faktor-faktor yang ada. Yang pertama, kita perlu mencari nilai momen dorong. Rumusnya SF sama dengan MR min per M dorong. Didapat dari data sebelumnya, hasil M dorongnya 4083,3 kN/meter. Dan mencari nilai momen rencana dengan SF sama dengan 1,252, yang rumusnya M dorong dikali SF rencana, yaitu 4083,3 dikali 1,252 didapat 5112,29 kN/meter. Dan mencari nilai delta momen atau delta MR itu didapat hasilnya dari MR rencana dikurangi MR min, didapat hasil 1053,49. Kemudian yang keempat, kita harus mencari kekuatan geotextile yang diizinkan. Kekuatan tarik maksimum adalah 800 kN per meter. Tapi kita tidak bisa mengambil langsung 800 kN per meter karena kita harus mereduksinya dulu dengan rumus T allow sama dengan T per FSIB dikali FSCR dikali FSCD dikali FSBD, yang mana FSIB adalah faktor keamanan akibat kesalahan pemasangan, FSCR akibat rangkak, FSCD akibat pengaruh kimia, dan FSBD merupakan dari pengaruh biologi. Maka didapat hasil 800 per 1,5 kali 3 kali 1,25 kali 1,15, didapat hasilnya 123,671 kN/meter. Kemudian yang kelima, kita harus menghitung panjang geotextile di belakang bidang longsor dengan rumus sigma fx sama dengan 0, yaitu T allow dikali Fs sama dengan T1 plus T2 dikali LE dikali E. Maka dapat hasil LE-nya. Ini merupakan data timbunan, yaitu gamma timbunan 16,94 kN per meter pangkat 3, H inisial 10 meter, CU 1-nya 7, tetanya 0. Kemudian ada lapisan tanah dasarnya, gammanya 31,7 kN per meter pangkat 3, CU-nya 79,16, tetanya 0, dan didapat hasil dari gamma timbunan dikalikan dengan H sebesar 169,4 kN per meter pangkat 2. Kemudian kita menghitung hasil dari tau 1, 7 dikali 169,4 dikali tan 0. Tan 0 itu merupakan 0, jadi hasilnya tetap 7. Dan tau 2, 79,16 ditambah 169,4 dikali tan 0. Tan 0 itu tadi adalah 0, jadi hasilnya tetap 79,16. Didapat hasil dari LE sama dengan 123,671 dikali 1,252, itu SF-nya, dan 79,16 ditambah 7 dikali 0,8. Maka didapat hasil dari LE 2,246. Kemudian kita menghitung kebutuhan geotextile. Jadi M geotextile sama dengan T allow kali TI. TI itu merupakan Y pusat dikurang Y permukaan. Maka didapat hasilnya 22,392 meter. Dan M geotextile adalah 123,671 dikali hasil dari TI tadi yang 22,392. Jadi didapat 2769,241. Jadi jumlah geotextilenya didapat cuma satu lapis karena rumusnya adalah sigma momen harus lebih besar dari sigma MR. Karena sigma momennya itu adalah 2769,241,
yang lebih besar daripada sigma MR yang tadi sebelumnya kita dapat 1053,49 kN, sehingga dibutuhkan sebanyak 1 lapis. Kemudian kita menghitung panjang geotekstil di depan bidang longsor LD. Nah, jadi LD ini adalah koordinat X bidang longsor lapisan geotekstil terpasang dikurangi dari koordinat tepi timbunan lapisan geotekstil yang dipasang. Jadi LD itu dari titik ujungnya ke titik sininya. Kemudian didapat dari koordinat di sini 24,942 dikurangi 16,134 dapat 8,08. Kemudian kita menghitung panjang total geotekstil satu sisi, yaitu rumusnya LE tambah LD, karena LD-nya di sini sebesar 8,808 dan LE-nya tadi di sini 2,246, maka dapat hasilnya 11,054. Lanjut, perbaikan tanah dasar menggunakan microfile. Pada perencanaan microfile ini didapat data B sama dengan 20 cm, H-nya 20 cm, FY-nya 400 MPa, FC-nya 30 MPa, D-nya 16 mm, kemudian θ-nya 8 mm, D-aksennya 40 mm. Kemudian jumlah tulangan tarik 2 buah, tulangan tekan 2 buah yang dipasang praktis. Kemudian jarak pemasangan tulangan sengkang 200 mm yang dipasang praktis. Nah, jadi pada step selanjutnya kita harus menghitung panjang microfile atau L. Jadi LA itu berada di atas bidang longsor yang koordinatnya merupakan koordinat permukaan dikurangi koordinat dari dasar. Jadi dapat 8,096 dikurang 7,808. Hasilnya 0,288 meter. Dan LB yang di bawah bidang longsor koordinat Y dasar 1 dikurangi Y dasar 2. 7,808 dikurangi 7,256 sama dengan 0,552 meter. Didapat L totalnya sebesar 0,84 meter. Dan AS tariknya 2 dikali 1/4 VD kuadrat didapat 402,124 mm kuadrat. AS tekannya didapat 402,124 mm kuadrat. Dan D-nya dari rumus H dikurang D aksen per setengah D besar dikurangi θ, itu didapat hasilnya 144 mm. Kemudian kita masuk ke rumus dari tarikan dan tekanan. 0,85 FC aksen BA sama dengan AS tarik kali FY. Jadi kita dapat rumus A dan didapat hasil 31,539 mm. Dan C didapat dari hasil 0,85 kali 30 dikali 200 dikali 31,539 yang tadi itu adalah A. Jadi dapat 160849,544 Newton. Kemudian kita mencari rumus untuk MU untuk tulangan rangkap. MM sama dengan C dalam kurung D min A per 2 ditambah AS aksen dikali FY dalam kurung D dikurang D aksen. Didapat hasilnya berupa MN 3,735 dan MU sama dengan faktor reduksi dari MN sama dengan 0,8 dikali 3,735, maka didapat 298,8 ton cm. Kemudian kita melakukan hasil perhitungan tadi, kita bawa ke faktor kekuatan relatif. Dari data sebelumnya CU sama dengan 7 dan kita konversi menjadi 0,07 kg per meter kuadrat. QU sama dengan 2 kali CU, maka didapat 0,14 kg per m kuadrat. Kemudian ini didapat dari grafik Navak DM7 1971. Didapat F sama dengan 2T per FT pangkat 3 dapat 0,064 kg per cm pangkat 3.
dapat inersianya juga sebesar 13.333,333 cm pangkat 4, W-nya sama 1333,333 cm pangkat 3, E-nya 250.000 kg per cm pangkat 2, dan T-nya 139,104 cm. Didapat nilai LB per T. Jadi LB yang tadi kita hitung 5,52 dibagi 139,104, maka hasilnya 0,0397. Dapat Z sama dengan 0 meter, dan dari grafik nafak didapat FM-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kita harus menghitung gaya horizontal yang mampu dipikul dari satu buah mikropile. Jadi P sama dengan MU per FM dikali T. Dan didapat hasil 2,148 ton, atau kita konversi ke dalam kilonewton menjadi 21,48. Nah, pada step yang terakhir kita harus menentukan jumlah mikropile yang dibutuhkan dengan SF min 0,994 dan MR min 4058,8 kN, jari-jarinya 15,74 meter, dan SF rencana 1,252. Maka kita cari dulu pertama dorongnya menggunakan MR min dibagi SF min, maka dapat hasil 4083,3 kN per meter, dan dapat delta MR. Delta MR dapat dari M dorong dikurang MR min dikalikan dengan SF, maka dapat 30,674 kN per meter, dan N sama dengan delta MR dibagi P dikali jari-jari, maka dapat hasil 22,477 buah, atau kita genapkan menjadi, kita bulatkan ke atas menjadi 23 buah. Dan kita harus mencari jarak antar mikropile. Jadi S-nya panjang bidang longsor dibagi dengan N atau jumlahnya. Jadi panjang bidang longsornya tadi kita dapat 16,248 dibagi dengan 23. Maka hasilnya jaraknya adalah 0,706 meter. Yang mana LA ini adalah di atas bidang longsor dan LB di bawah bidang longsor, dan yang garis-garis ini merupakan mikropile dengan jarak 0,706 meter. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan pada saat presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.